Shalom, shalom semua. Shalom. Ketemu lagi dengan kuliah. Kita akan bahas masih tentang eksposisi kitab-kitab sejarah. Kita belajar yuk, karena ini menarik loh. Banyak hal-hal yang baru kita tahu setelah kita belajar mengenai eksposisi. Kita mulai dari Ibu Mary. Silakan Bu Mary. Thank you. Perkenalkan, nama saya Meriwati Parasa, semester 3 STT KAI, mata kuliah eksposisi kitab-kitab sejarah dengan dosen pengampu Bapak Salminio Silitonga. Yang mau saya ekspos hari ini adalah eksposisi kitab Yosua. Penulis kitab Yosua tidak dicantumkan nama penulisnya. Kemungkinan besar penulisnya adalah Yosua bin Nun, penerus Musa sebagai pemimpin Israel. Penulisan bagian akhir kitab ini dilanjutkan setidaknya oleh satu penulis lain setelah kematian Yosua. Ada kemungkinan bagian tertentu yang diubah atau digabungkan setelah kematian Yosua. Latar belakang dari kitab Yosua adalah para arkeolog telah menemukan bukti bahwa bagian-bagian wilayah Kanaan pernah diserang dalam kurun waktu antara 1300 dan 1200 sebelum Masehi. Kota Betel, Lakis, dan Debir telah hancur total. Beberapa tempat penting memang direbut dan dihancurkan oleh Yosua dan pasukan Israel, namun tidak semua tempat di mana orang Kanaan hidup dapat diambil alih oleh bangsa Israel. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 1. Seluruh wilayah itu baru diambil alih pada zaman Raja Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Ketika seluruh suku Israel sudah bersatu dalam sebuah kerajaan yang berdiri di tanah Kanaan itu. Kebudayaan dan agama Kanaan sangat berpengaruh terhadap orang Israel selama beberapa abad. Menurut para penulis Alkitab, pemujaan ilah-ilah bangsa Kanaan itulah yang merupakan salah satu penyebab runtuhnya kerajaan utara, yaitu Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kerajaan selatan yaitu Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Yosua memberi kita ringkasan mengenai aksi militer yang dilakukan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan Allah. Setelah keluar dari Mesir dan diikuti oleh pengembaraan di padang belantara selama 40 tahun, bangsa Israel berada di ambang pintu tanah perjanjian, siap menaklukkan penduduk yang tinggal di tempat itu dan menduduki area baru di tanah perjanjian. Ringkasan yang diberikan telah diperpendek, tidak hanya menurut tanah yang ditaklukkan, tetapi juga mengenai bagaimana cara pembagiannya kepada setiap suku. Bacaan yang saya ambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Jatuhnya Yeriko, dan saya memberikan judul Meruntuhkan Tembok Persoalan. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, kota pertama yang mereka duduki adalah kota Yeriko. Masalahnya, Yeriko dikelilingi tembok yang sangat tebal. Budaya saat itu, semakin tebal, semakin besar tembok yang mengelilingi kota, maka semakin kuatlah tembok kota itu. Dan tembok kota Yeriko ini sangat tebal dan hampir tidak bisa ditembusi oleh apapun juga. Dan kalau temboknya sedemikian kuat, bagaimana bangsa Israel dapat masuk dan menduduki kota Yeriko? Secara hitung-hitungan, di atas kertas bangsa Israel tidak bisa. Secara logika mereka pasti gagal, tapi justru disinilah Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam persoalan yang terlihat mustahil, Tuhan melakukan caranya yang ajaib. Dan yang dilakukan dengan cara yang tidak biasa, yaitu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama
sekali selama 6 hari. Jadi hari pertama keliling 1 kali sampai hari ke-6. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan bersorak-sorak. Bagi orang Yeriko, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah hal yang konyol, bodoh, tidak masuk akal. Mungkin mereka ditertawakan oleh orang-orang Yeriko di atas tembok. Bagaimana mungkin tembok tebal bisa runtuh hanya dengan mengelilinginya? Secara hitung-hitungan militer atau strategi militer di atas kertas, mereka tidak bisa menang. Secara logika, tidak mungkin. Mereka pasti gagal. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel tidak bersandar pada akal, pikiran, atau logika mereka, tetapi percaya kepada Tuhan. Di dalam ketidakmengertian Yosua dan bangsa Israel tetap taat melakukan perintah Tuhan. Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali, bersorak-sorak di hari ke-7, Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu tembok Yeriko runtuh. Maka orang Israel maju, memanjat masuk ke dalam kota, dan merebut kota itu. Bisa dibaca dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Apakah pesan firman Tuhan ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menghadapi adanya tembok Yeriko berupa tembok persoalan, masalah, pergumulan yang berat, yang terlihat mustahil untuk diruntuhkan, atau bahkan tidak menemukan jalan keluar dari masalah karena semuanya sudah terlihat buntu. Menurut logika, pikiran, dan ukuran manusia sepertinya sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Tetapi bukankah kita memiliki Allah yang mengatasi segala masalah, persoalan, bahkan perkara di dalam hidup kita? Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong umatnya. Tembok Yeriko runtuh bukan karena peralatan perang yang canggih, tetapi kuasa Allah yang ajaib meruntuhkan tembok itu. Cara Allah untuk menolong sungguh ajaib, tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itulah sebabnya taruhlah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, karena cara Tuhan menolong kita sungguh ajaib dan tidak terpikirkan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya, sesulit apapun persoalan, masalah, struggle, tantangan dalam hidup yang saudara hadapi saat ini, bahkan persoalan yang sepertinya tidak mungkin tertembusi, sudah tidak ada jalan keluar atau sudah buntu, tetaplah percaya, taruhlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Terus taat kepada Tuhan, terus berdoa dan menyembah Tuhan dengan mengeluarkan suara, memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan telah tiba, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Allah yang dulu pernah meruntuhkan tembok Yeriko adalah Allah yang sama hari ini, yang bisa meruntuhkan tembok persoalan, masalah, tantangan dalam hidup saudara. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Berikutnya. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ernita Berupinem. Saya akan mengangkat bagian dari eksposisi kitab-kitab sejarah, dosen pemangku Salminio Silitonga, Sekolah Tinggi Teologi Kasih Allah Indonesia. Next. Kitab 2 Tawarik 1 pengantar. Kitab 2 Tawarik merupakan lanjutan kitab 1 Tawarik, pemerintahan Raja Salomo sampai wafatnya. Pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam melawan Raja Rehabeam. Kerajaan Yehuda yaitu kerajaan selatan sampai jatuhnya Yerusalem pada tahun 568 sebelum Masehi. Selanjutnya,
Latar belakang dan penulis. Dalam Alkitab Ibrani, nama kita ini bersama-sama kitab 1 Tawarik adalah Difre Hayamim atau Dibere Hayamim yang berasal dari Difre atau perkataan-perkataan dan Yamim. Diawali dengan kata sandang ha atau hari-hari sehingga bisa diterjemahkan sebagai sejarah hari-hari. Penulis kitab 2 Tawarik menunjuk kepada Esra, namun kitab itu sendiri tidak memuat nama penulis dan tidak ada kesimpulan kuat mengenai penulisnya. Satu, kitab 2 Tawarik mengundang kita untuk kembali kepada Allah yang sejati dan hanya menyembah Dia dengan segenap hati. Dua, kejayaan pemerintahan Salomo, pembangunan dan penyerahan bait Allah. Tiga, tindakan-tindakan Raja Yehuda setelah kematian Raja Salomo, Raja Yehuda, dan urusan keagamaannya. Empat, Raja Koresi dari Persia memutuskan suku Yehuda untuk kembali ke kampung halaman mereka. Yaitu Salomo memohon kebijaksanaan 2 Tawarik 1, penyerahan bait Allah 2 Tawarik 7, kunjungan Ratu Seba 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai dengan 12, pemberontakan kerajaan bagian utara 2 Tawarik 10, Yosia merayakan Paskah 2 Tawarik 35. Selanjutnya kejatuhan Yerusalem di dalam 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai dengan 21. Selanjutnya isi dari kitab 2 Tawarik. Sejarah kerajaan Israel dalam kitab Tawarik ditulis dengan dua maksud utama, yaitu satu, untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, tetapi Allah masih memegang janjinya kepada bangsa itu dan melaksanakan rencananya untuk umatnya melalui orang-orang yang tinggal di Yehuda. Dua, adanya pembaharuan-pembaharuan yang diusahakan oleh Yosafat, Hizkia, dan Yosia, dan masih ada orang-orang yang setia menyembah Allah, dan untuk menguraikan asal mula upacara ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Selanjutnya, peperangan antara 10 suku yang di utara melawan 2 suku yang di selatan, Yehuda dan Benyamin. 10 suku membentuk kerajaan Israel, 2 suku membentuk kerajaan Yehuda yang di selatan. Selanjutnya, Dua Tawarik 6 ayat 18, saya mengangkat kitab 2 Tawarik 6 ayat 18. Demikian bunyinya, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Jadi Salomo ingin mendirikan bait Allah untuk memuat Allah. Allah tidak berdiam dalam tangan buatan manusia. Allah berdiam dalam bait Allah, yaitu anak Allah, dan Allah ingin berdiam dalam manusia yang percaya kepada Yesus. Aplikasinya terhadap kehidupan kita masa kini, yaitu kita menyembah Allah tidak dibatasi dalam tempat seperti di gunung, di gedung buatan tangan manusia. Tapi kita menyembah Allah di dalam firman sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut ya ke kitab Esra. Saya membahas tentang kitab Esra. Sebenarnya ini ada satu rangkaian antara 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia. Penulisnya adalah Esra sendiri. Saya coba minta di share screen untuk PowerPoint-nya. Ya,
Saya langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang dari kitab Ezra. Sekitar 2 tahun setelah kerajaan Babel dikalahkan dan diganti kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, dimulailah pengembalian orang Yahudi ke tanah air mereka. Dan kitab Ezra ini mencatat tahap pertama dan kedua dari pemulihan itu yang melibatkan 3 raja Persia, Koresi, Darius, dan Artasasta. Siapa sih Ezra ini sebenarnya gitu loh. Dia adalah seorang pemimpin di antara orang-orang Israel yang diasingkan ke Babel. Dia juga adalah seorang ahli Taurat dan guru Taurat. Dia diangkat oleh Raja Artasasta, Raja Persia, untuk memimpin gelombang lain kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Jadi ada 2 gelombang, satu gelombang pertama mereka kembali, kemudian Raja Artasasta memerintahkan Ezra untuk membawa orang-orang buangan ke Yerusalem. Dia membawa pembaruan spiritual dan sosial di antara orang-orang pada saat itu. Saya hanya menarik momen klimaks yang saya ambil dari Ezra 9 dan ayat 10. Pada Ezra 9, Ezra mengumumkan perintah tentang Taurat kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu harus terpisah kudus gitu loh. Ezra kemudian mengajak menaikkan doa pertobatan sehingga banyak orang-orang yang bertobat. Mungkin kalau kita seperti sekarang mungkin semacam KKR ya, karena memang orang-orang itu terpengaruh dengan orang-orang buangan, terpengaruh dengan orang-orang bukan buangan. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian saya masuk ke yang Ezra 10. Tadi yang pertama Ezra mengajak membuat doa pertobatan ya untuk bangsa itu. Kemudian di pasal 10 Ezra mengumpulkan pemimpin-pemimpin dan memperlakukan perceraian. Karena perkawinan pada saat itu adalah mereka menikah dengan orang bukan buangan. Jadi orang-orang bukan buangan ini semacam orang yang tidak mengenal Tuhan gitu loh. Jadi adanya pernikahan campur. Karena itu Ezra mengumpulkan pemimpin-pemimpin untuk diberlakukan perceraian. Ada yang memang mereka bercerai sendiri, tapi ada juga yang karena pemerintahan yang ada saat itu sehingga harus diperlakukan perceraian. Buat saya mencatat 2 hal yang bertolak belakang, bahwa Allah sebenarnya tidak memerintahkan Ezra untuk melakukan semua ini. Namun pemimpin-pemimpin Yerusalemlah yang membuat Ezra membuat peraturan ini, membuat peraturan tentang harus bercerai gitu loh. Kalau kita kembali ke Nabi Maleaki yang hidup pada zaman itu, pada zaman Ezra juga mengatakan bahwa orang-orang buangan harus menjaga kemurnian. Namun Maleaki sendiri juga mengatakan bahwa Tuhan menentang perceraian. Ini yang saya coba tarik kesimpulan, memang ada hal yang bertolak belakang. Satu hal Tuhan membenci perceraian, tapi di satu pihak juga pemerintah yang ada mengharuskan mereka untuk pernikahan itu dibatalkan gitu loh. Kalau saya juga mengalami hal yang sama untuk ini, karena saya masih struggle untuk hal ini gitu loh. Sehingga kalau beda iman, kalau menurut mereka itu harus dibatalkan gitu loh. Dan mungkin inilah sejarah dari orang-orang yang sebelah kita, saudara kita di sebelah yang menentang. Sebenarnya di dalam Perjanjian Baru pun ada ayat bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Mungkin itu, dan sampai sekarang pernikahan tentang campur ini pun masih
masih belum ada yang fixnya bagaimana. Kalau kita istri bisa menguduskan suami yang belum mengenal Tuhan, tapi di satu pihak kalau dari mereka itu harus dibatalkan. Tapi Tuhan juga menentang tentang perceraian. Jadi harus apa? Kira-kira seperti itu. Itu yang saya coba pelajari tentang eksposisi dari kitab Ezra. Terima kasih. Ya, halo. Ya, terima kasih semuanya. Udah pada lapar ya? Iya, ini saya berarti yang keempat. Saya mau tunggu sebentar ya. Di sini saya mau presentasikan eksposisi kitab Hakim-Hakim. Presentasi oleh saya, Rosalina, dengan dosen Bapak Salminio Silitonga. Penulis dari kitab Deborah ini tidak diketahui. Saya ambil bacaan dari Hakim-Hakim 4 tentang Deborah. Judulnya yang saya berjudul adalah Mengerti Kehendak Tuhan. Latar belakang. Hakim-hakim ini digolongkan kategori kitab sejarah. Periodenya berlangsung dari 1200 SM setelah kematian Yosua sampai dengan 1030 SM saat Samuel menjadi hakim terakhir, dan ia juga seorang nabi yang melantik Saul menjadi raja pertama di Israel. Ada 13 hakim-hakim termasuk Samuel yang tidak dibahas di kitab Hakim-Hakim ini. Kenapa tidak dibahas di sini? Karena Samuel sendiri punya kitab sendiri ya, ada di 1 Samuel dan 2 Samuel. Dan yang memimpin bangsa Israel secara berkala dan bergantian. Peran hakim-hakim yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat. Yang masyarakat pada zaman itu setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ada di kitab Hakim 21 ayat 25. Agama dan kebudayaan Kanaan tetap merupakan godaan yang sangat berpengaruh terhadap bangsa Israel, sehingga hal inilah yang membuat mereka tidak menaati dan melupakan Allah. Yang berikut catatan hakim di sini bukan seperti hakim yang kita pahami sekarang ya, yang di zaman sekarang hakim itu kan ada di pengadilan, tetapi hakim ini adalah di Hakim-Hakim 4 dicatat bahwa pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Deborah satu-satunya hakim wanita yang tercatat sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi ada 13 hakim-hakim, Deborah ini adalah hakim yang keempat, dan yang luar biasanya dia adalah wanita satu-satunya yang menjadi pemimpin pada saat itu untuk bangsa Israel. Dia bukan sekedar untuk pemimpin, tetapi dia adalah seorang nabiah. Nabiah itu apa sih? Nabiah atau nabi, yang kalau pria dikatakan kategori nabi, tapi perempuan adalah nabiah. Dia bukan sekedar seorang hakim, tetapi dia adalah seorang nabiah. Ia memiliki karunia bernubuat dan yang memungkinkan dia mendengar berbagai amanat Allah dan menyampaikan kehendaknya. Di Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7 berkata, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin,
dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan mengarahkan dia ke dalam tanganmu. Terus adanya hubungan yang erat antara Deborah dan Allah membuat dirinya sangat berpengaruh di antara umatnya. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak di Hakim-Hakim 4 ayat 14, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Jadi ini cerita seorang wanita yang luar biasa yang punya kemampuan untuk memimpin. Kesimpulan dari cerita dari Hakim-Hakim Deborah ini adalah yang pertama, seorang wanita punya kemampuan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan saja yang dipercayakan kepada pria, tetapi wanita juga bisa. Tuhan juga bisa pakai wanita di hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan memakai wanita untuk bisa menjadi pemimpin. Mungkin kita sebagai pemimpin di dalam Komsel, pemimpin di dalam satu perusahaan, ataupun pemimpin di dalam ministry, ya Tuhan bisa percayakan wanita. Kayak sekarang kita punya sekolah di sini ada yang lagi eksposisi saat ini kan wanita semua. Tuhan bisa pakai kita wanita-wanita ini dengan dahsyat. Nah, Deborah ini meski demikian menjadi seorang pemimpin yang mengerti kehendak Tuhan tidaklah mudah. Nah, Deborah ini kenapa dia bisa mengerti kehendak Tuhan? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Deborah adalah salah satu role model untuk menjadi teladan dalam hal kepemimpinan pada umumnya dan kepemimpinan wanita pada khususnya. Jadi waktu cerita tadi sebenarnya ya yang Barak inilah, Barak yang harusnya untuk melawan Sisera, ya kan? Tapi Deborah punya bukan sekedar pemimpin yang pada umumnya, tapi dia punya hati yang bijaksana. Dia bilang sama Barak, Barak kamu Tuhan suruh berperang. Tapi Barak juga mengerti pada saat itu bahwa kepercayaan itu ada pada Deborah. Jadi ada kaitan kerjasama yang baik. Kuncinya ketika seorang wanita dipercaya Tuhan menjadi seorang pemimpin, maka dia hendaklah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga mengerti kehendak Tuhan. Bijaksana dalam mengambil keputusan, terus berani menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan kebenarannya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sendiri menempatkan Tuhan sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Jadi inilah kenapa saya tertarik dengan Deborah, karena dia bukan sekedar pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti, karena berjalan dengan Tuhan, dia bisa melakukan dengan baik apa yang Tuhan inginkan. Ini saja. Ya, terima kasih ini ya, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya Ibu Ameria ya. Iya, Ibu Amir udah bisa belum? Di sini saya akan mencoba mengeksposisi tentang kitab Ester. Kitab Ester itu dia bercerita tentang umat yang sedang mengalami percobaan di negeri asing dan kemudian tampil sebagai pemenang. Latar belakang dari kitab Ester adalah Raja Kores Agung dari Persia mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi orang Yahudi lebih menyukai tinggal di Babel. Dan kitab Ester menekankan tentang kemenangan yang baik atas yang jahat. Dan saya di sini tidak membahas tentang Ratu Ester. Saya akan membahas tentang di pasal 1 tentang Ratu Wasti yang dibuang.
pada saat Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan, Raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Pada hari ketujuh ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, Raja memerintahkan Ratu Wasti supaya memakai mahkota kerajaan dan menghadap Raja. Tetapi entah bagaimana dan apa situasinya, tetapi Ratu Wasti menolak. Ratu Wasti menolak dipanggil oleh Raja, sehingga Raja menjadi marah dan murka. Kalau dari ayat yang mau saya ambil di sini, dari ayat 17a. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan. Maksudnya dipanggil raja tetapi dia tidak manut gitu loh. Sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Dan ayat 20b, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka. Di sini jelas bahwa semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka. Daripada orang yang besar sampai kepada orang kecil, apalagi orang kecil seperti saya. Jadi harus memberi hormat kepada suami. Dan juga pada ayat yang ke-22b, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa dan bangsanya. Raja mengeluarkan undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali. Di sini dijelaskan dengan jelas-jelas sekali bahwa perintah raja, sang istri harus manut, harus tunduk kepada suami. Sehingga pada saat Ratu Wasti menolak untuk dipanggil raja, harus sampai diceraikan. Jadi saya mengimplementasikannya di zaman ini. Kita sebagai seorang istri wajib sebaiknya taat kepada suami. Meskipun dalam kata taat itu sangat sulit, sangat sedih, sangat memberontak. Tetapi pada intinya seorang istri itu harus saling memperhatikan, mengutamakan pihak orang lain, dan saling menyesuaikan diri, sehingga hubungan tersebut akan bertahan. Jadi kalau kita pun nanti ada menghadapi tantangan di dalam rumah tangga, apapun badainya, semoga tetap kuat, karena kita sudah menghargai suami, menghormati suami dan manut, sehingga suami juga sayang sama kita dan menghargai kita sebagai istri yang setia dan yang manut kepada suami kita. Sampai maut memisahkan, kiranya hanya Tuhan yang menceraikan ataupun memisahkan saya, khususnya yang membawa kitab ini, terhadap suami saya sampai maut memisahkan. Meskipun itu berat buat saya. Dan semoga yang berumah tangga ya tahu masalahnya masing-masing, ya tetap kuat menghadapi badai apapun di dalam rumah tangga. Terima kasih, sekian untuk teman-teman semuanya. Shalom. Jadi itu